Teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada, di depan saya ini figur yang sudah tidak asing lagi sih. Tidak asing lagi, saya nggak tahu kok tiba-tiba ketemu di restoran ini gitu loh. Wah ini saya sudah kangen dengan statement-statementnya yang beliau Pak Dwi Wahyu, anggota DPRD juga. Selamat siang Pak Dwi. Selamat siang. Tadi ini saya menyolong waktunya karena ini sedang membuat running berita tentang kemiskinan. Jadi artinya udah beberapa teman-teman yang lain juga saya tanyakan terkait angka kemiskinan. Ya kalau memang angka kemiskinannya tinggi, banyak orang miskin, tapi rasanya ayam berarti kan miskin neng ongkos, sugih neng rasa. Jadi rasanya sugih ayam gitu loh. Nah, kalau Pak Dwi sebagai anggota DPRD DIY kemudian melihat ini, karena kan terkaitannya dengan program pemerintah yang tertuang dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Panjang, Pendek, dan sak piturute. Nah, apakah RPJMD yang dilakukan sekarang ini sudah cukup mampu untuk gitu loh menyelesaikan atau mengentaskan masalah kemiskinan? Kalau kurangnya di mana? Padahal angkanya gede loh. APBD kita 6 triliun kalau nggak salah ya. Ya, 6 triliun. Dana ada, kemudian ada dana keistimewaan 1,4 itu loh. Masa sih miskin terus? Apa-apa kalau sih miskin ekstrim jari ini. Gimana Mas? Silakan. Tidak hanya miskin, stunting katanya juga tinggi. Ya. Jadi begini Mas, kalau apakah menyelesaikan kemiskinan itu harus cross check kembali RPJMD? Menurut saya enggak. Dari beberapa RPJMD yang misalnya begini, RPJMD tahun lalu, 5 tahun yang lalu masih diulang kembali, masih diulang kembali. Apa sebabnya? Nah, ada sebabnya. Berarti RPJMD itu belum terimplementasi dengan benar. Siapa yang sebetulnya main mengimplementasi? Jadi visi misi gubernur saya kira goalnya adalah kesejahteraan itu SOP. Cuman permasalahannya adalah Bapeda bersama OPD belum mampu membreakdown program yang goalnya mengentaskan kemiskinan. Itu persoalannya. Menurut saya loh ya. Menurut saya itu. Terus coba sekarang. Anggaran kita ditambah APBD ditambah tahun ini kita 1,4, sudah terbreakdown 1,4 itu di mana yang DAIS? Karena DAIS itu juga untuk kesejahteraan, untuk mengentaskan angka kemiskinan. Kan? 1,4 yang harus dengan tahu 1,4 itu di mana? Walaupun ini belum kelihatan. 1,4 dana keistimewaan itu di mana? Ya kan? Di 2022 kemarin bahwa 1,32 triliun itu yang ada di Dinas Kebudayaan hampir separuh, hampir 500 miliar. Kan begitu? Ya kan? Hampir 500 miliar. Kalau 500 miliar untuk apa? Apakah sudah goalnya untuk menurunkan angka kemiskinan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di DIY ini selalu kita gembor-gemborkan bahwa wisata akan menjadi salah satu andalan pendapatan kita. Persoalannya adalah kita setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk pariwisata, tapi hasilnya apa? Itu harus dievaluasi kembali. Apakah program itu memang sudah pas atau belum? Dan menurut saya kalau ada isu ya, RPJMD harus direview, kalau nggak usah harus direview menurut saya. Tetapi bagaimana Bapeda bersama OPD itu mampu menerjemahkan visi misinya? Kalau gitu sekarang terjemahannya apa ini? Terjemahan dari RPJMD itu terkait dengan program pengentasan kemiskinan belum tepat ya Pak? Atau bagaimana? Atau memang salah sasaran? Atau memang tidak terimplementasikan? Atau memang nggak punya program? Contoh. Bulan Januari itu Pak, di Jogja itu kedatangan 1 juta wisatawan loh, tercatat. Artinya kan ada multiplier efek ekonomi yang berimbas langsung pada rakyat. Ya kalau 1 juta orang datang belanja ke 1.000 rupiah bisa berapa? 1 miliar ya?
Itu kalau saat 1.000 rupiah gitu, oleh tambah telur, mereka belanja hampir 100, 200, 300, artinya kan uang yang beredar di DIY gitu kan menjadi sangat tinggi. Dan multiplier efeknya kan juga ke masyarakat. Lah kok itu tidak bisa menjadi salah satu salah satu penghasilan ya untuk pendapatan dari rakyat sehingga dia tidak tergolong miskin gitu loh. Di bulan kemarin sudah 1 juta. Nah. Yang tahun kemarin ya. Nah. Di Desember itu Nah. hampir 5 juta Nah, ya. 5 juta lah. Terus Hampir itu, 5 juta. nah, artinya kan harus ada signifikansi. Artinya bahwa kita sepertinya wisata kita pada datang ke Jogja semua. Nah, Cuma persoalannya wisata kita ini wisata yang berkualitas apa enggak? waduh, Itu persoalannya. Kan begitu loh. Lah, kan jadi pertanyaan loh. Kalau memang wisata itu akan menjadi sebuah andalan dan menjadi sebuah parameter, loh kenapa wisata datang di sini semua kok juga kebangkitan UMKM aja hanya begitu-begitu saja. Nggak belanja kok mereka kan begitu. Mengapa tidak belanja? Nah, ini. Mengapa tidak belanja mereka? Kan banyak variabel yang harus kita kaji. Satu, mungkin UMKM di mana tempatnya berjualan nggak ada. Ya kan? Ya kan? ada yang sempit. Kalau ada sepi, ya kan? Di Malioboro itu nggak ada UMKM yang beneran, pasti pengusaha yang ada di situ. Oh, Ya kan? Iya. Misalnya begitu. Yang ketiga adalah tidak ada detek berapa sebetulnya transaksi wisata yang ada di Jogja. Oh. Tidak terdetek. Dan menurut saya betul kita ini kemasukan wisata yang banyak. Tapi yang masih terukur ternyata stay-nya hanya 2 malam, belum 3 malam. Lainnya ke Solo. Lainnya ke Solo. Makanya ini pun kita akan apa namanya? Akan terancam ketika nanti tol kita sudah ada. Saya belum tahu kepastian exit tolnya gimana. Oh, rencananya belum keluar. Kok belum tahu exit tolnya gimana? Ketakutannya gimana? Ketakutannya kalau tidak ada exit tol. Nah, Kalau ada exit tol yang dimana itu exit tol tetapi tidak mensupport wisata. Kalau nggak ada exit tol, Ya kiamat kita. Jadi orang naik mobil itu hanya bisa lihat di situ Jogja, di situ Jogja, begitu aja. Tapi dia tidak punya akses untuk mampir ke Jogja. Itu sebetulnya makanya kemarin waktu rame-ramenya tol itu bahwa ada kesan Pak Gubernur itu tidak menyetujui tol, bukan itu. Tapi Pak Gubernur menunggu di mana exit tolnya. oh gitu. Di mana exit tolnya? Gitu. Karena kami Jogja punya kepentingan terhadap exit tolnya. Kalau exit tolnya di Klaten gitu ya? Ya selesai ya ngapain kalau exit tolnya di Klaten? Kita nggak dapat apa-apa. Nah, kembali ke tadi Pak, Ya. bagaimana menurunkan angka kemiskinan? Harus ada konsolidasi masif semua OPD. Bagaimana bersama-sama membreakdown bahwa visi misi gubernur terbreakdown kepada kebutuhan yang goalnya adalah mengentaskan angka kemiskinan. Walaupun mungkin ada Jogja itu pokoknya miskin tetapi orangnya ayam-ayam saja. Nggak bisa begitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa begitu. Benar nggak bisa Pak? Nggak bisa begitu. Nah, ini kan sementara ini kan Wes Rapopo miskin. Coba pendidikan aja. Ya. Apakah Jogja itu sebagai tuan rumah, sebagai apa namanya, sebagai kota pelajar? Apakah pendidikan itu masih? Ya kan? Cek data. Loh, lah ya masih toh Pak? Iya, masih. Tetapi pertanyaannya, berapa orang tinggi yang sebetulnya kuliah? Oh gitu. Persentasenya masih kecil. Ya. Persentasenya masih kecil. Ya. Kalau mamanya data itu mengatakan kita miskin, pasti itu yang sekolah kecil. Itu berarti hanya orang luar itu Kalau yang yang orang luar, kita itu masih orang pendatang, sekolah di sini, tapi kita sendiri nggak sekolah. gitu ya. Gitu, jadi tuan rumah sekolah, itu saja. Tapi kita nggak sekolah. Pak, kalau misalnya dengan perkembangan zaman ini, teknologi yang luar biasa, apakah harus ada penyesuaian terhadap situasi perkembangan? Maksudnya dari programnya harus kontekstual dengan yang ada sekarang itu. Maksudnya begini, misalnya Pak, di desa-desa itu semiskin-miskinnya desa itu kan sudah ada teknologi komunikasi. Artinya orang bisa
telepon ria, petani di Ponjong misalnya, atau di Semen, atau di Kokap segala macam kan sudah bukan area yang terpencil lagi secara teknologi. Nah, maksud saya, apakah program-program pengentasan kemiskinan terutama bagi masyarakat desa itu juga disesuaikan dengan aspek teknologi yang sudah maju? Teknologi menurut saya hanya sarana. Teknologi itu sarana, Ya. ya kan? Ya. Tetapi sarana itu kalau digunakan salah, pasti sarana itu tidak berfungsi. Kan begitu? Ya. Hanya persoalan sekarang kita, wah semua pakai WiFi. Persoalannya sejauh mana WiFi dimanfaatkan oleh masyarakat? Itu persoalannya. Contohnya kan itu. Ya kan kita sedang gencar-gencarnya ini setiap wilayah tempat publik harus diberikan WiFi. Pertanyaannya apakah WiFi sudah dimaksimalkan oleh masyarakat? Belum. Orang WiFi hanya dipasang, habis itu nyala sedikit sudah habis kok. Sudah selesai, tinggal tiangnya saja kok. Itu loh. Jadi menurut saya kok gimana ya? Menurut saya belum konsolidasi masif untuk kesana. Bupati siapa ya? Banyuwangi ya. Aswar Anas. Mas Aswar Anas. Iya. Ya, mantan itu, mantan bupati. Itu bagaimana mengoptimalkan wisata, Terus? Mengoptimalkan wisata itu bagaimana setiap OPD ketika dia membuat program itu goalnya adalah wisata. Oh gitu ya? Semua APBD semua goalnya pariwisata. Jadi kalau kamu mau buat jalan harusnya wisata. Kamu pasang WiFi harus wisata. Wah. Nah kita ini punya Ariparda tahun 2025 kita harus wisata terbaik se Asia Tenggara. Sata Pesona. Kan begitu. Nah, menurut saya mimpi. Tapi kalau saya mimpi. Kenapa? Secara program, secara visi misi tadi, secara diri pada itu, soalannya adalah diimplementasi bagaimana kelembagaan wisata itu sudah mampu belum? Halo, teman-teman, saya kalau dilanjutin ini nanti menjadi semakin panjang. Tapi sekian dulu, nanti kita akan lanjut pada seri-seri berikutnya bersama Pak Adu. Mungkin saya akan kunjungi ke Komisi B ya Pak? Siap. Komisi B, kita ngomong soal pariwisata. Terima kasih, salam. Oke.